Barca kemarin menang juga. Ya. Terakhir 3-0 ya? 3-0 lawan Oviedo. Lihat Mas, lihat highlightnya kayak. Highlight nggak nonton? Berarti ini Mas Rifki emang selalu nonton Barca kalau main? Kalau lawan tim kecil enggak sih ya, karena Barca sekarang ya tinggal tidur aja menang. Tapi Jadi Rashford santai. main bagus nggak Pak, Mas? Rashford, kalau untuk 90 menit full, kayaknya belum sih, nggak bisa dia. Harus tetap rapinya tetap masuk. Kemarin main nggak kemarin? Pas lawan Real Oviedo masuk sih, setahu aku masuk. Walaupun aku nggak nonton ya kemarin. Tapi emang kalau main selalu diganti apa atau sering main 90 menit? Sering diganti dan sering jadi pengganti. Ya dia emang nggak pernah main full sih. Pernah sekali apa ya dulu? Ya emang tetap nggak bisa dia. Buat rotasi ya. Ya, zaman-zaman masih banyak yang cedera. Awal-awal musim itu kemarin. Cara mainnya udah bisa ini belum? Cair sama tim belum? Kalau menurutku sih sudah. Dia kayak bisa membaca temannya gitu loh. Kayak Pedri itu dia kan mainnya pakai otak banget itu. Tapi Rashford itu bisa gitu loh. Bisa. Berarti nggak salah ya pindah ke Barca ya. Saya tuh kaget sih dulu, kok ke Barca gitu kan. Kalau ke Madrid mungkin masih ini ya, benar ya. Jarang-jarang loh MU ke Madrid tuh jarang loh. Ke Barca. Sorry ya ke Barca. Kalau ke Madrid sering. Kalau ke Barca tuh jarang. Ke Barca. Terus kemarin lawan Oviedo itu 3-0. Sempat lihat highlight kan di awal-awal tuh malah keserang duluan loh. Iya. Chelsea apa Barca. Awal-awal kacau mainnya. Kayak nggak tahu kesalahan pemilihan pemain atau emang kenapa kalau Barca itu ya nggak tahu ya. Kalau lawan tim kecil babak pertama pasti hancur-hancuran. Mungkin di babak kedua sama Hansi Flick taplok gitu baru. Lalu bisa Apa menyepelekan lawan nggak? menyepelekan mungkin enggak sih Pak. Lebih ke musuh itu lebih bersemangat di awal babak. Tapi kalau Barca kan konsisten Pak. Maksudnya secara fisik masih kuat ya 90 menit. Tapi kalau musuh beda kalau lawan Madrid ya, itu beda. Kayak Madrid sama Barca ya mungkin 90 menit fisik masih oke, tapi ini tim-tim kecil ya awal-awal ngegas dar. Ya karena Barca keseringan itu malah kegolan di awal-awal. Sama lawan siapapun lah seringnya. Dia sering comeback ya? Sering comeback. Di eranya Hansi Flick ini sering banget comeback. Ya mungkin kemarin di awal-awal ya karena kaget juga nggak ada Pedri sih yang ngatur pertandingan, tapi pas ada Pedri pun sama sebenarnya, kayak Barca sering banget kecolongan di babak-babak awal. Dan kalau di babak kedua nggak bisa memecah buntuan kayak lawan Sociedad kemarin, kalah. Bener-bener low block banget. Saya ngeliat itu Barca tuh sekarang kayak masih transisi dari era Messi, Xavi gitu loh. Iya. Saya nggak tahu ya sebagai yang non fans gitu loh. Kayaknya kok masih masa transisi yang belum selesai gitu loh. Kayak Lamal kayak gitu, bahkan di sosmed malah kadang lebih terkenal daripada bukan terkenal sih, lebih aktif di sosmed gitu. Sebagai fans Barca ngelihat Yamal gimana? Yamal next sekarang udah mendingan ya. Maksudnya dari attitude sih. Attitude next sekarang udah mendingan. Next kemarin tuh ya mungkin star syndrome lah. Star syndrome. Umur berapa sih? 18. Tahun lah. Udah disandingin dengan Messi kan. Udah nominasi malah di Urban Cup Iya. juara ya. Itu market value-nya udah tinggi banget itu. Iya sih. Udah dapet glamor popularitas yang sebegitu besar gitu di usia segitu emang susah. Bahkan seorang Rapinya yang goal contribution-nya itu lebih banyak sebenarnya daripada Yamal. Kalah pamornya di media. Masih menangan Yamal. Ya mungkin karena umur juga sih ya. Di umur segitu udah bisa gini. Ya, emang kalau waktu saya lihat Yamal itu pertama di Spanyol waktu Euro kemarin apa ya? Dia juara lawan Inggris. Kalah kan? Kalah. Gila sih ini, ngeri sih ini umur segitu kan.
udah sebagus itu mainnya gitu loh. Ini kalau dianya sendiri lawan paling besar ya diri sendiri sih. Iya. Ya kayak Messi di usia muda kan udah keren ya, tapi kan dia bisa mengendalikan dirinya gitu. Makanya bisa. Ronaldo pun juga sama, waktu masuk MU kan masih umur 18-an tahun lah. Masih mentah banget waktu itu Ronaldo ke MU itu mentah banget. Nah ini Yamal kayak gini mesti ada masa dia itu kemarin lah yang SAR syndrome itu mesti ada. Nah terus sekarang nomor 1 ya? Peringkat 1 ya, selisih 1 atau 1 poin ya? 1 poin. Kemarin sih itu gara-gara blundernya pas lawan Sociedad. Kenapa? Ya itu kalah. Yang kalah lawan Sociedad. Padahal udah seneng banget kayak Madrid itu pelatihnya diganti loh. Tak kira mau flop gitu, ternyata Pertandingan pertama Arbelo kalah kan? kalah ya lawan itu ya. Divisi 2. Ya saya juga sama pikiran, wah Madrid nih drop nih kayaknya gitu. Ya ternyata kesini menang-menang lagi. Hujan deras, terpaksa melarikan diri ke mobil. Tadi yang mana tadi ya? Motornya. Yamal. Oh iya. Namanya. Lamin. Itu Islam ya? Yamal Islam. Ya itu kemarin di nominasi Golden nomor berapa? Nomor 2 kalau nggak salah ya, Mas. Nomor 2. Nomor 2 ya. Oh iya, Rafinya yang nggak masuk. Iya, besar ya. Rafinya iya. Itu agak aneh ya, emang. Tapi dia dapat pemain muda terbaik. 2 kali loh. Satu-satunya orang yang 2 kali pemain muda terbaik 2 musim gitu. Dunia. Aneh kan? Biasanya kan ganti-ganti. Ini kemarin Yamal 2 kali. Pesaingnya apa? Pesaingnya yang termuda terbaik. Bellingham masih masuk ya? Bellingham Mas. Iya, Bellingham. Jamal. Musiala. Oh iya, salah. Terus peluangnya Barca di champion gimana? Aduh, kalau champion berat sih ya. Sekarang peringkat berapa sekarang? Masih 9 apa ya? 9. Heeh. Peringkat 9 ya, Champion diambil 10 ya? Yang lanjut 10 ya? 16. 16. Yang playoff berapa, Pak? Playoff kan dari 9 sampai 16. Oh, sampai 16. Nanti yang 1 sampai 8 kayaknya langsung aja. Langsung. Kalau playoff tuh berarti gimana? Dia harus tanding dulu sama peringkat mana gitu atau gimana? Kalau nggak salah ya, jadi peringkat 9 sama 16 diadu dulu. Nanti baru masuk ke babak selanjutnya. Kan ngambil berapa sih ya? Ini saya kurang tahu lah. Kalau sistem yang sekarang. Coba searching dulu. Sebelum kita lanjut, kita searching dulu. Oh, sampai 24. Nah iya, soalnya kan dia 16. Iya, bener dia milih 16. Iya, sampai 24. Oh, berarti peluangnya kalau sekedar lolos kayaknya bisa mungkin. Bisa. Tapi kalau untuk juara susah. Ya, kalau dia musuh saya susah, tapi yakin sih. Berarti prediksinya yang bakal final deh, finalnya champion musim ini siapa? 2 berarti. Duk, di situ Duk. Ya. Peluang final siapa ya? Peluang final siapa? Saya masih Bayern sih, Pak. Nah iya. Munchen. Saya salah satunya saya Munchen. Satu lagi Arsenal. Arsenal tapi Kalau konsisten harusnya bisa. nah itu masalahnya Arsenal kadang mulai pergantian semester ibaratnya gembes mereka tuh. Iya sih. Gembes tuh. Munchen Barca lah ya. Tapi kayak tragedi sama 2 lagi ya. Waduh. Kalau sampai final enggak. Hansi Flick ke pelatihnya itu. Hansi Flick mode final enggak pernah kalah. Iya betul. Apa ya? Hansi Lagi lawan PSG aja Neymar pun menang, Pak. Saya mau bilang Madrid tapi pelatih Arbeloa gitu kan. Maksudnya belum teruji gitu. Iya. Walaupun belum tahu ya. Kayak Zidane dulu, Yes. Ancelotti awal-awal kan juga kayak gitu.
Tapi Madrid yang diremehin banget tuh waktu Ancelotti iya. Yang semifinal lawan City itu Iya. rame banget itu. Itu kayak apa ya namanya? Kayak menang hoki tapi ya masa menang hoki kan kayak nggak mungkin ya. Tapi ada aja ya orang yang mental juaranya ada sih. Rodrigo bisa menit terakhir ngegolin gitu. 2. Benzema ngenomal waktu itu. Itu sama kayak halnya pas final lawan Atletico Madrid. Oh iya, yang Iya. yang ini ya, Ramos ya. 4-1 enggak? Iya, 2014 apa ya kalau nggak salah. Dia itu Ramos di menit Ramos, ya. akhir. Mental sih. Jadi Ya. terus balik malah gitu ya, comeback. Mental sih. Ya. Selain Madrid yang jadi pesaing di La Liga apa? Gonta-ganti sih kalau Musim menurutku. ini. Musim ini peringkat 3-nya Atletico. Villarreal apa ya? Antara Villarreal atau Atletico. Tapi kan kalau Atletico ya itu kayak sing penting udah lolos UCL udah tenang kayaknya. Tapi Simone lama banget ya di Atletico Iya. Simone. Itu kemarin tuh sempat dibahas. Barca kan sejak zamannya Simeone itu udah ganti hampir 11 apa ya? 11 pelatih. Madrid juga Banyak. udah ya kisaran 11-an itu udah gonta-ganti. Tapi Atletico masih aja. Kayak targetnya yang penting udah lolos UCL ya udah. Enggak muluk-muluk. Kecuali kalau Atletico emang sering juara lah, itu oke lah. Iya. Juara juga berapa kali? 1 kali apa ya? 2 kali? La Sekali Liga tau ya? 2 kali apa ya? 2 kali ya? La Liga pernah. Pernah. Itu pun iya 2 kali doang. Dulu penentuan juara malah lawan Barca. Sampai aku nonton itu. Kalah dari Barca. Imbang. Oh, Itu imbang. Harusnya kalau pengen Barca yang juara ya harus menang gitu. Tapi sama Atletico dibikin imbang. Jadi pelatih termahal lah. Itu zaman Neymar baru masuk apa ya? Dulu. Ya itu Lama itu. yang Atletico sama Madrid final. Oh, Madrid champion. Champion ya. Mas, ini gimana? Komentarnya pas Barcelona musim lalu sama Inter di comeback. Nonton nggak mas? Itu ya nonton banget. Tapi kayak Rasanya gimana? kayak gedek banget. Ya karena apa ya strikernya dulu benar-benar kayak nggak ada penggantinya gitu loh. Oh, Nolito ya. Cuma Lewandowski sama Ferran yang Torres Muri 2. Ada Pau Victor, tapi kan flop dia. Iya. Nggak tahu sekarang di SC Braga. Itu kan dipinjemin apa ya? Ya itu karena apa ya? Lini serangnya dulu nggak seserem sekarang mungkin ya. Belum ada yang juga ya? Udah. udah. Cuman kayak belum ada Nggak banyak opsi. opsi lainnya belum ada. Sekarang ada Rooney Badji. Itu pemain muda juga bisa. Olmo udah ya? Belum berangkat dulu. Udah. Udah ada Olmo, udah ada. Olmo itu pembelian pertamanya Hansi Flick. Ya berarti memang belum ini juga sih, masih mentah kali. Next sekarang lini depan dan tengah bagus, lini belakangnya Ah ya, si ini mas apa? Araujo gimana? Araujo kan Bagus. kemarin sempat kena mental ya. Iya. Yang dicecer sama netizen pas kalah lawan Madrid tapi Dimatiin apa ya ke itunya? Sosmednya. dia kan kemarin beberapa pertandingan dia nggak masuk DSP kayak karena dia lagi tekanan batin. Tapi emang sejalan gitu mas? Nek dia mau jelek enggak ya? Mungkin kurang cocok ke skemanya Hansi Flick ya. Karena Hansi Flick kan mainnya lebih ke high defensif. Kalau kayak Araujo kan tipenya dia yang sweeper ya. Oh ya. Pembuang bola terus penghalang der tabrakan mungkin masih Araujo. Tapi kalau eranya Hansi Flick kayaknya lebih benar-benar main pakai otak sih. Kemarin aja pas apa namanya? Yang awal musim itu sebelum pramusim. Ya orang musim. Pas pramusim itu kayak Araujo kan latihan offset track. Oh. Nah, latihan offset track sendirian karena ya kayak dibanding yang lain Araujo itu telat. Emang bukan tipenya gitu sih. Ya. Tipenya sih. Dia kalau masuk MU mungkin cocok. Oh bisa. Ya karena emang udah ada tipe penghajar ya kalau di MU. Ada Alisandro.
Lisandro. Itu Lisandro tuh dua ini tabrak iya, distribusi bola iya. Nah, iya. Bagus banget. Delivery ke depan bagus. Iya. Bagus. Dan kalau duet sama Maguire cocok kemarin. Itu Lisandro sebenarnya buat DM cocok gitu Pak. Bisa gitu. Bisa Sempat cocok. coba itu sama Amorim waktu Casemiro kemarin. Waktu Brighton juga DM dia Pak, distribusinya bagus banget, kanan kiri bagus banget. Sayang cedera lama sih itu. Nah sekarang kalau tadi kan MU udah ya, sekarang kalau Barca, kalau sama juga kalau misal disuruh milih 11 pemain dengan apa pemain yang bebas dari yang kamu tahu Semua lah, musim lah ya. yang dari dulu nggak apa-apa gitu. Kalau Formasi dulu formasi tetap ya 4-3-3. Tapi kalau dari squad itu squad 2011. Diambil semua. Sama Diambil lagi. semua kecuali kipernya. Nah, Iya. kiper sekarang aku milih Johan Garcia. Mau Johan Garcia. Dulu Valdes ya. Valdes sih. Valdes. Valdes ketolong sama ini sih, Pique sama Puyol. Yang menurutku Berarti 2011 itu Valdes kiper, terus depannya Puyol sama Pique. yang kanan Kanan Dani Alves, kiri Abidan, kira Oh beda. Iya benar. terus tiga Terus tengah tengah Busquets ya, Busquets, Xavi, Iniesta, depannya Messi sebagai false nine. nah, Terus kiri David Villa, kanan Pedro. Itu iya benar. Itu final MU tuh yang kalah tadi. Iya, yang gitu. Walaupun Neymar bagus ya, tapi nek aku squad secara tim mungkin ya bagusan yang 2011. Saya kiper Ter Stegen. Alasan dulu. Alasannya Ya yang paling sering nonton aja. Sebenarnya bagus sih. Emang jarang nonton selain MU sih Pak. Jarang banget. Valdes, saya tahu Valdes mah ya bener kayak kata Mas Rifki, tolong backnya. Mau di MU kan tabuk banget tuh. Iya makanya. Ter Stegen Formasi dulu formasi. 4-3-3. Oh iya, terus Mirip sih ya, mana back kanan juga sama. Pique Puyol, back kanan Alves, kiri Alba. Oh, Alba. iya. Alba. Ya trio tengah Busquets, Xavi Iniesta. Nah, Trio depan MSN. Suarez, Suarez, ya. striker, Neymar kiri, Messi kanan. Oh, kalau saya itu sama 4-3 ya. Kipernya, aduh saya iya sama sih. Saya belum tahu yang Garcia sekarang kayak apa. Ya saya juga belum tahu Pak. Tapi juga sama Valdes juga ngerasa kurang juga gitu loh. Terus lagi juga kurang tahu. Bravo iya sih pernah. Oliver Kahn Pak. Pernah Barca. Everton mah muncul. Cuma Munchen doang ya? Iya dia doang. Oh saya mana pakai baju biru. Enggak dia belum pernah Barca. Sekarang ada Alves, depannya Puyol sama Pique sih ya. Dulu siapa sih? Iya sama backnya ya. Yang dulu Itu Ronald Koeman. jauh banget ya. Iya. Tapi iya sih, Ronald Koeman bagus sebenarnya dia. Katanya ya walaupun aku nggak nonton. Tapi Pique sih kayaknya Pique sama Puyol tuh emang udah top lah. Kirinya antara daripada Alba saya mending jadi Alba. Terus yang tengah 3 udah nggak terganti sih, Busquets, Xavi sama Iniesta. Depannya Yang kanan Messi, yang tengahnya Ronaldo Brasil, yang Oh, kirinya iya. Ronaldinho. Oh Kirinya iya. Ronaldinho kirinya. oh ya oke. Iya juga ya. Ronaldinho tuh sama Neymar juga musuhnya Jadi udah kayak Jogo Bonito-nya tuh udah ngeri banget. Ronaldinho banget. Bahkan dulu dari Rivaldo Rivaldo itu Rivaldo. tali zaman yang dribble itu kan kalahnya sama bukan kalah kebobolan sama Rivaldo belum berkali-kali itu kidal dia kan. Tapi Ronaldo botak kayaknya di Barca nggak terlalu menonjol tapi. Iya sih, tapi dia udah top scorer juga dulu. Terus dia pindah ke Inter kan, dari situ yang mulai. Oh kalau Ronaldo tuh dari Barca Inter, Inter baru Madrid ya? Iya. Nggak langsung, nggak kayak Figo. Iya nggak kayak Figo, pantes. Itu langsung. Iya pantes. Jadi itu apa namanya? Rivaldo itu meskipun keren tapi kalau dibanding Messi tetap nggak bisa lah. Messi tetap yang TV ini banget lah. Ngeri sih dulu Rivaldo tendangan kayak gini sebenarnya, tapi tetap kalau dibanding sama Messi tetap Messi. Ya saking kerennya dia masuk ke ini animasinya Tsubasa. Messi.
si Oh, Rivaldo. Rivaldo ya? Oh iya. Cuman kan kalau di Subasa jadinya Rifaul. Iya kan? Tapi dipikir lagi tuh agak aneh tuh. Apa namanya? Subasa. Yang pelatihnya Subasa kan bukan suaminya ibunya ya. Masa ada Mirip ya. kan masa ada satu keluarga yang ngizinin orang lain nih nginep di kan suami bapaknya Subasa kan si jadi Roberto. ya kan pelaut ya. Iya. Suami mana yang ngizinin istrinya tinggal sama laki-laki random? Iya. Aneh aja itu, dipikir-pikir lagi terus kan. Agak janggal sih. Iya. Gibah ya. Berani gue lagi. Oh, berarti udah punya. Soalnya dulu kalau Brasilnya yang dulu tahun 2002 ya, waktu Brasil juara dunia kan 2002 tuh, itu triple depan tuh kirinya Ronaldinho, kanannya Rivaldo, tengahnya Ronaldo R9 itu Brasil. Wah ngeri banget. Tapi Ronaldo Brasilnya waktu itu kaki kaca juga. Oh iya. Aku sering cerita. Karena alkohol mungkin pemain Brasil. Kenapa ya main Brasil tuh kebanyakan kecuali kakak sih. Iya. Kakak itu kan religius sekarang. Kalau yang lain kan kayaknya deket sama bidang keras lah, sama Hampir gaya kebanyakan. hidupnya gitu. Ini kebanyakan ya. Rata-rata. Neymar, Brasil. Ronaldinho. Mungkin Oscar juga itu kayaknya enggak deh. Oh iya Oscar. sekarang ya. Di Cina ya. Itu kenapa Oscar kemarin milihnya ke Cina ya? Padahal dia kan lagi bagus-bagusnya di Chelsea ya. Ribut kali. Katanya ambil duit sih. Iya sih. Tinggi banget tuh. Emang kadang kalau duit bisa menghancurkan sih. Neymar juga itu dulu. Oh iya, Neymar ke PSG ya. Yes. Iya. Itu transporter Itu soalnya kan klausul ditebus dia. Gila itu 222 itu 200 tinggi banget. Itu yang rusak harga pasarnya kayaknya. Iya, mulai dari itu mulai naik tinggi banget harga pemain. Karena emang Liga Spanyol ada ininya tadi klausul minimal mau nggak mau harus dilepas. Jadi misal kalau di Inggris kan nggak ada. Jadi misalnya Messi tuh ya kayak Neymar itu lah 222 juta gitu ya. Neymarnya misal nggak mau, tapi si PSG-nya bisa bayar segitu ya mau nggak mau harus mau karena itu terus minimal itu ditebus sudah. Saya tahu soalnya ini di game Champions Manager CM ada. Di Liga Inggris nggak ada, kok di Liga Spanyol ada, dia di keterangan di bawah klausulnya kalau minimal ditebus sekian. Itu game tahun berapa Pak? Wah, itu Berarti sebelum Football Manager ya, Pak? 2005. Iya, sebelum Football FM ada CM tuh Champions Manager. Sekarang masih main nggak, Pak? Udah jarang. jarang. Udah main ini PES. Seru sih dulu tuh kalau main tuh CM. Ya kayak FM lah sama. Strategi kita tinggal nonton doang gitu kan. Belum pernah main ya? Belum. Football Manager paling main. Iya pernah kan? Kan kita tinggal nonton kan, kita nggak terus formasi terus mereka nanti main sendiri. Dan dulu belum grafisnya belum yang main bola beneran, baru Masih bulat-bulat. bener-bener gitu. Oh, Baru tahun ini, Pak, game yang 2006 yang mulai ada orangnya. gambar orangnya. Oh. Kalau dulu masih bulat-bulat. Berarti prediksinya yang Barca di Champions League agak susah. Agak susah. Kalau di La Liga La Liga ya asal tidak kepleset bisa positif. Tapi kayaknya juara sih. Juara. Tapi harusnya, kayaknya- karena kayaknya Madrid sih. ya mesti kayak gitu. Iya, kayak tapi gitu. kayaknya juara sih. Masih belum pasti juga kalau Madrid. Dan kalau Spanyol kan ya paling itu sih blok-bloknya Madrid, Barca. Paling yang ganggu dikit ya Atletico, Villarreal gitu-gitu. Kalau Inggris kan bisa banyak gitu ya opsinya. Nah, transfer pemain. Mas Rifki pengennya siapa nih yang ke bener. yang ke Ntar MU deh. ya, Oke. yang ke Barca. Kalau Pengen misal- siapa pemain? Rifki jadi pelatih Barca sekarang udah dikasih uang gitu. No Tanpa limit, batasan no ya. limit. Oh, no limit. Oh, No limit, no limit. Unlimited lah. Siapa? Barca Maksimal 3 wes, maksimal 3. sekarang butuh back sih, terutama back. Siapa nama? Back yang kurang perhatiin back lagi. Nanti ini potong ya Pak. Iya. back sampai. Yang tipikalnya kayak apa dulu? Ya, di Kan pemainnya. macam-macam back tuh tipikalnya. Yang build up kayak Teri Martinez. Ya, ayo build up sih. Ada rekomendasi nggak? Soalnya kayak kalau back zaman sekarang ini nggak terlalu terkenal banget loh. Yang beda dulu. Ruben Dias kayaknya cocok deh. Ruben Dias City. City. Sini.
tapi kayaknya enggak deh. Nek aku belum. Apa ya? Back. Munchen paling yang banyak back bagus. Masa Kim Min Jae kan belum. Ini siapa yang siapa lagi backnya Munchen ya yang Sip. Ambil di rival juga boleh loh di Madrid. Enggak Kan sih, orang- enggak ada yang suka sih. tua juga Madrid. Kemarin ada rumor sih mau ngambil quarterback apa ya? Masa oh ya Iya. Dortmund Dortmund ya itu. quarterback. Itu katanya sih dari segi permainan kayaknya sih cocok Iya, masuk ke boleh. strateginya Hansi Flick. Itu satu ya mungkin ya quarterback. Kalau ada duit loh ya. Iya kan no limit kan. Terus yang kedua mungkin tetap harus cari penggantinya Jordi Alba. Back kiri. Back kiri ya. Belum ada yang bisa setara dengan Jordi Alba sih. Terus siapa kira-kira yang buat nambah? Balik kurang bagus Balik mas. Balde dia kalau secara nyerang bagus, cuma Tahan. defense-nya kurang. Terus crossing-nya juga kurang sih kalau Balde. Oh ya. Walaupun sekarang ada Cancelo ya kembali lagi, tapi belum terlalu kelihatan sih Cancelo. Mungkin karena beda pelatih juga. Kemarin kan masuk pas zamannya Xavi. Back kiri. Siapa? Soalnya sekarang banyak yang pakai formasi 3 back ya. Banyak. Nuno Mendes nggak sih? Ya paling Nuno Nuno Mendes Mendes. sih. Nuno Mendes kayaknya bisa masuk itu. Satu lagi. Satu lagi striker. Striker. Iya. Lewandowski udah tua. Striker Maunya bagus sih lah. Haaland sih. Biar bisa jadi rivalnya ini Mbappe. Mbappe. Oh, iya. Kayaknya naik Mbappe sama Haaland satu tim kayaknya Susah. Susah. bukan susah ya. Mungkin sekelas Fiorentina Perez bisa aja. Bisa aja. Tapi kan next secara kayak nggak seru lah, kayak nggak ada zamannya Ronaldo Messi kan, nggak ada perlawanan gitu. Kayaknya naik Haaland sama Mbappe itu ada Beda klub ya? Beda klub bagus sih. Pengennya sih Haaland. Sekarang gantian MU nih. MU. Selalu dulu MU 3 orang. Butuh siapa ini? Ini butuh banyak ya. Tambal-tambalnya. Kiper. Kayak back sih, back dulu. Back. Kan kayaknya musim atau 2 musim lagi Maguire pasti udah keluar Udah lah. keluar. Udah tua juga. Tapi sekarang Kan begitu. udah ini Euro, udah ada Heaven. Heaven juga. Nah, butuh satu lagi nih yang senior. Oh, udah matang ya? Mau manggil Smalling lagi. Jones. Zaman kelam ya. Tapi dapat Premier League loh dia tuh. Iya, Loh. keren. Siapa? Back. Mau ambil quarterback juga. Ah iya, satu back boleh sih. Atau ini sih. Banyak sih. Atau Bastoni Inter. Oh, Bastoni ya. Oh iya, ya bagus sih. Cuman kayaknya secara umur juga udah terlalu berapa ya? 29 ya? 26 apa ya mas? Udah masih Setahu masih aku bisa. 26 atau 27 kalau nggak salah ya. Gelandang bertahan sih. Ugarte mah udah Udah habis lah udah. Gak bisa gantiin Casemiro ya. Jadi berarti backnya Bastoni tadi. Ya, Bastoni atau starter back ya. Salah satu. Kalau mau ambil dua-duanya boleh nggak? Soalnya saya mikirin ini sih pak kayak taktik. Bastoni juga kaki kiri. Oh, kayak Martinez. Iya Martinez menurutku nggak bisa diganti. Ya, ya starter Ya, back Heaven paling. kan, Heaven kan kiri. Ya, paling starter back. Kayak kanan gantiin Maguire. Terus apa lagi ya? Defensif. Iya, DM. Ganti Casemiro, Casemiro. Yang dari ini Forest siapa namanya pak? Elliot. Yang Forest. Iya. Lupa aku. Iya, Elliot dah. Elliot mah ini mah apa? Crystal Palace. Apa nggak jadi ngambil Frankie De Jong? Waduh. Kurang. Dulu zamannya Ten Hag kan mau Iya. ngambil itu ya. Tapi tipenya beda sih sama Casemiro ya. Adam Wharton bukan. Ada Morton. Itu bener ya? Itu Forest ya? Palace ya, Palace. Oh, itu Palace ya. Ada Morton. Adam Wharton. Ada Morton. Sama Satu lagi. lagi. Bek kanan sih gantiin Dalot. Saya Emang kenapa sih Dalot? Angin-anginan dia. bek kanan ya. Tahu Apa? Hakimi mulu-mulu nggak sih? Mulu-mulu nggak sih? Iya, nggak Hakimi apa-apa. ya. Iya, nggak apa-apa. Aku aja ngambil Nuno Mendes. Ya itu Hakimi. Hakimi. Kalau bisa satu lagi mah kiri gantiin Luxo Nuno Mendes. Oh.
juga. Ya. Ya harus juga dibuang tuh Iya. antara backnya atau gerbong tengahnya kalau ke kiri. Kalau ngambil Kayaknya backnya deh. Backnya ganti. backnya nggak usah ya. Ya, berarti back kanan back kiri, back kanan Hakimi, back kiri Nuno Mendes, tengah ada Morten. Center back-nya nggak jadi ya? Bener, sudah. Tiga pemain yang pertama ketika Samir dulu, Vitinha. Vitinha. Yang PSG ya. Vitinha. Kayaknya sih tuh. Tapi kayaknya beda Tapi tipe. iya, Beda tipe ya? tipenya sama kayak mirip-mirip kayak Maino, Pak. Oh iya. Di tengah dia, bukan di Iya yang Forest tadi itu apa sebelumnya? Yang Forest. Adam Boras. Ada Forest, ada Morton bukan apa? Morten Apa? Peles, Pak. Dari Elliot ya. Elliot. Yang dari Nottingham Forest. Dari Forest ya. Elliot ya. Saya Apa lupa. Anderson ya siapa? Atau mau Anderson mah dulu. Kemarin MU juga. Iya. Enggak, ada tuh kemarin main lawan pas lawan MU, Forest lawan MU, diamnya bagus banget. Iya, ada siapa Lupa lupa namanya. Itu itulah. Ketemu Baleba, Pak. Enggak, saya pas nonton Baleba wah kurang nih, mentah masih. Kita butuhnya udah bagus gitu. Terus bek kanannya Hakimi sih. Kalau no limit ya. Siapapun bisa kan. Iya, siapapun bisa. Terus siapa ya? Striker satu lagi kali. Soalnya dilihat-lihat Ziggy itu bagusnya malah jadi ini role di belakangnya Sesko gitu-gitu loh. Mau sang strikernya. Ziggy kan. Striker kan Ziggy sama Sesko sekarang. Nah, Ziggy itu nggak bagus jadi target man, bagusnya Iya, jadi pelayan, supplier gitu-gitu loh. Nah, Sesko butuh pelapis tuh, Harry Kane. Maksudnya itu buat mentorin, Sesko masih muda kan, mentorin. Nah, kayak dulu tuh Ferguson mesti ada satu senior dulu, dari dulu Pasti. mesti. Dan mesti 4 orang gitu loh, dan satu mesti ada yang senior. Gitu. Ya itulah 3 orang itu. Bukannya sekarang yang kalau line up kan yang jadi striker Bumo ya? Ya, Carrick Kalau iya sekarang gitu. ya, Carrick. Mungkin karena Lawan juga sih. Iya. Ayam Bumo kan lebih ke speednya ya. Iya. Yes. Terus dia kan udah jadi dia berarti pemain Iya. udah jadi. Iya, cari-cari pemain yang kayak Bumo gitu yang udah jadi. Iya. Kalau saya kalau striker Harry Kane wis benar. Dia udah teruji di Liga Inggris juga gitu kan. Tapi sayangnya kemarin Saya tidak begitu mengerti. kenapa kemarin pindah ke Munchen gitu loh. Karena Tottenham setahu saya tuh Munchen Tottenham nggak mau menjual Oh ya, ke ke rival. rival. Sesamanya nggak mau. Tapi kalau masih di IPL mungkin ya seru sih. Harry kan sebelumnya harusnya datang sebelum Xerxes datang, harusnya musim Sebelum keduanya Ten Hag. Sebelum siapa? Xerxes. Oh iya. Udah rumor tuh dulu. Ya waktu itu kan, cuma ya itu nggak mau ngejual ke rival. Nggak mau ke rival. Kayak Barca Madrid kan beberapa ada yang pindah tuh, meskipun ada yang lewat ya tadi Ronaldo kan ke Inter dulu gitu loh. Soalnya Vigo. Sekarang umur berapa ya, Pak? Harry Kane 31, Harry Kane 32. Iya, 32 lah. Tapi Harry Kane main di Munchen bagus banget, Pak. Iya. Dia di mana-mana ada. Walaupun kan striker utama, tapi Iya. buat Tapi Pasti umpan dia progresifnya juga bagus sih. banget. Umpan dia bagus banget. saya suka banget tuh waktu nonton di Munchen lawan Dortmund. Itu Harry Kane benar-benar turun sampai ke bek kanan, naik ke lorong, langsung progresif pas ke depan. Itu Keren long bolnya keren banget itu. Udah kayak playmaker. Iya, emang nggak tahu Harry Kane tuh Itu keren kayaknya banget saya- itu. Bagus banget mainnya itu. Harry Kane. tipikal striker matang tuh. Iya. Harry Kane tuh. Nah, Lewandowski nggak tahu kenapa menurut saya kurang cocok sama Barca sih. Tipikal yang kayak gitu tuh, yang cuma di depan doang. Yang finisher Oh, iya. ya, yang Kalau benar-benar Suarez finisher. itu kan cocok. Heeh. Jadi mungkin kayak Rooney kayak gitu cocok tuh. Mungkin ya kalau kayak Lewandowski itu dibutuhkan saat genting, Iya. maksudnya di akhir-akhir iya, betul. akhir-akhir babak. Bakal buntu gitu-gitu ya. Tapi benar juga Pak ya. Lewandowski malah awalnya menurutku cocoknya malah di Madrid Mengamati bisa. awalnya. Ngomongin strike. Emang dulu yang bagus emang sih Aubameyang sih. Auba Aubameyang itu kayak penolong banget di zaman Zaman kegelapan. iya gelap banget. Zaman jersey kuning. Lord Baginda, Edward.
Itu kemana sekarang ya? Masih di Spanyol Pak ya? Kayaknya masih dah. Kemana Brenda kemana? Kayaknya. Kalau baginda. Apa cedera apa ya? Terakhir kan pindahnya ke Espanyol lagi, balik lagi dia. Dia soalnya udah kaya Pak, dari keluarga kaya dia. Oh gitu ya. Saya heran kenapa sih di Jepang Lord baginda ini kenapa dulu gitu loh? Selebrasinya Pak. Kenapa? Iya. Lebih ke kelucuannya manajemen sih. Dia bela-belain Brad demi seorang Luis Suarez. Dulu Suarez kan Iya. dibiarkan lepas, sedangkan Demi si Brad Brad dipertahankan. Dan kan dulu alasannya karena umur apa ya? Umur Suarez Udah lambat juga. udah terlalu tua gitu. Tapi ternyata Ya, itu kesalahan sih. Ya walaupun mungkin itu juga masa transisi karena itu kan awal-awalnya si Joan Laporta kan ya. Sebelum kemarin sama Bartomeu yang hancur gitu. Yang ini siapa ya Mas? Pemainnya yang beli dari Liverpool. Coutinho Coutinho bagus nggak? Mas di Liverpool bagus banget soalnya. itu ya Flop ya? flop banget. Termasuk flop. Yang 82 ngegolin 2 gitu. Ya. Main pinjaman ngegolin 2. Masih berani balik lagi itu dulu loh. itu dulu kan waktu mudanya kan sempat main lawan timnas kan di GBK kalau nggak salah tuh. Oh iya, zaman di Inter ya. Inter Yang ya. masih keriting itu. Iya. Oh iya, Mainnya sama Neymar gitu. juga. Lumayan. Ada Neymar. Baru masuk wonderkid lah dulu ibaratnya. Neymar pernah ke sini. Enggak, maksudnya di timnas Brasil yang muda Oh. dulu sama Neymar. Saya yang lucu sama Griezmann sih. Aku punya pikiran lucu aja sama Griezmann. Kenapa? Dia dikirim sama pemilik Atletico ke Untuk mata-mata. Barca untuk ngancurin Barca udah hancur balik lagi dia ke Atletico. Padahal katanya dulu si Griezmann itu apa ya kayak nggak disukai loh Sama Messi. sama ini sama fans Oh. Atletico. Kenapa masih diterima kembali nih? Iya nggak tahu itu. Nah, legend kayaknya jadi ini Atletico. Mungkin sih. Sering memecah kebuntuan juga sih di kalau sekarang. Udah tua sekarang ya? 30 lebih ya? 30-an ya aku tahu. Alvarez malah yang bagus sekarang di Atletico. Iya. Dan dia udah dapat apa-apa loh. Semua udah punya Piala dunia di umur punya, segitu. IPL punya. Di umur segitu udah punya Dan semua. punya kontribusi kan ya Iya. di Piala Udah juga cadangan maksudnya. Iya. Martinez juga juara dunia Pak. La Liga sih yang belum ya. La Liga ya belum. Soalnya gabungnya ke Atletico. Iya. Kalau mau ya. Tapi kayaknya ke Barca cocok deh. Nah, iya. Ada rumor juga itu. Alvarez ke Barca Katanya cocok mau deh. ini. Striker gitu-gitu cocok Ah. lah. Iya, ke Barca itu. Karena ada rumornya mau ngambil Alvarez. Cocok sih kayaknya. Nggak tahu cocok apa enggak harganya. Oh, iya. Soalnya kalau sekarang Barca sistemnya kan loan dulu. Iya. Peminjaman setengah musim, kalau cocok Permanen. bisa permanen. Kalau Rashford kan peminjaman 1 musim ya. Satu musim. Iya, iya. Oke, kita tunggu saja besok cocok apa enggak manajemen sama Hansi Flick. Tapi kalau Hansi Flick kayaknya sih cocok. Merasa cocok dengan Rashford. Tapi Pandu kepengennya Rashford balik nggak? Enggak, udah cukup enough. Udah cukup lah. Cukup. Seburuk itu ya. Umur Kayaknya- juga udah 28. Kayak waktunya udah cukup deh. Kayaknya udah. kan masa prime. Iya, kayaknya udah nggak ada inilah apa? Nggak ada perkembangan. Skillnya udah nggak bisa Mentok, berkembang mentok. lagi ya, kayaknya udah mentok segitu deh. Sih apa ya? Ya udah segitu aja sih. Udah lah enough. Oke. Baik. Ini lebih banyak daripada yang pertama ya. Lebih lama. Tapi kan bolak-balik, Pak. Apa? Campur-campur. Gak apa-apa sih.